Oke, pemirsa Hari Yang Aneh, jadi target kita adalah artis yang baru aja keluar dari penjara, ya, Ogi Vantinus. Nah, selama di penjara, dia itu ngejual sepatu-sepatunya itu buat biaya hidup keluarganya. Dan udah 40 sepatu katanya yang laku selama dia di penjara. Nah, kita akan kejutkan berhubungan dengan sepatu itu. Oke, Adit dia keluar, langsung lo komplain, bilang, saya beli sepatunya Mas Ogi waktu Mas Ogi di penjara, tapi kanan kirinya ukurannya beda. Weh, halo. Masa gue beli sepatu dari lu gede sebelah? Oh. Apaan sih? Enggak. Nih, Lu siapa? Lu pelan-pelan. Lu siapa sih? nih gue beli sepatu di website lo ya kan? Itu kan udah jelas tuh ada nama lo, punya lo kan? Iya, yang kemarin gua jual. Oh. Terus kenapa? Nah sekarang permasalahannya gara-gara nih sepatu hidup gue hancur. Gede sebelah. Ini ada. Ini Kaki kanan gue muat, masa kaki kiri nggak muat? Ini emang sepatunya udah kanan kiri beda nih. ya kok ini 9 nih. Iya. Makanya kan tanggung jawab dah. Ya, nanti gini. Karena kan gua urusannya sama teman gue yang di website itu. Ntar gua coba urusin aja. Tapi lu sabar dulu, pelan-pelan dulu. Ya Namanya siapa? nggak bisa sabar. Nama lu siapa? Nama gue Adit. Iya, nanti gua kontak ke teman gua. Oke, lu bilang lu mengalami kerugian gara-gara lu pakai sepatu kanan kiri beda ukurannya. Jadi waktu nembak atau main basket jadi nggak pernah masuk bolanya. Jadi lu dikeluarin akhirnya dari tim basket. Nggak usah dimasalahin gede, biasa aja. Gua nggak mau. Pokoknya nih gara-gara nih sepatu hidup gua hancur nih. Dari klub gua dipecat. Tahu nggak? Apa urusan? Sekarang yang tadinya gua jadi maker di apa basket di tim gua, sekarang gua jadi apa? Jadi cheerleaders. Nanti diurusin, tadi ganti ukurannya. Nggak bisa dong, nggak bisa kayak gitu, main urusin aja. Ini gara-gara sepatu dibilangin hidup gua hancur. Udah pokoknya gini aja deh, gua nggak mau jadi cheerleaders di tim basket gua. Aja gua udah jago slam dunk, jago apa jadi cheerleaders. Oke, suruh Ogi untuk nelpon pelatih lo, bilang lo harus bertanggung jawab dan biar lo masuk lagi ke tim basket itu. Nah pokoknya gua nggak mau tahu, pokoknya lu jelasin sama pelatih gua dah. Pokoknya gimana caranya gua masuk lagi ke klub gua. Gua nggak ada urusannya, gua nggak mau ngomong sama pelatih lu. Jadi lu nggak mau nih telepon sama Nggak mau. pelatih gua nih? Ya udah gini aja dah, gua videoin aja dah. Nah, nih artis nih yang Ogi yang pernah di penjara nggak mau ganti sepatu gua nih. Udah, lu nggak usah kayak gitu. Nggak, lu kalau macem-macem lu nge-share, nanti lu yang masuk penjara mau lu. Oke, gara-gara kamu juga saya nggak jadi nikah. Padahal tadinya habis pertandingan itu kalau saya menang saya mau melamar pacar saya di depan penonton. Cuman kan tim saya jadi kalah, saya nggak jadi nikah. Nanti Pokoknya gua nggak mau tahu, gua mau balik lagi ke klub gua. Gua tuh masuk klub itu, gua jadian sama pacar gua. Iya, Dan udah. sekarang gua kalau menang pertandingan, gua mau kawin. Ya udah, lu kalau kawin urusannya nggak apa sama sepatu gua. Ya iyalah gara-gara nih sepatu gua jadi dikeluarin dari klub gua. Ya udah. Gara-gara sepatu gede sebelah nih. Ya udah ya, gua minta maaf, nanti gua yang ngontek. Tolong lu, gua udah ngomong baik-baik, Udah, jelasin sampai dulu. gua emosi. Jelasin dulu sama pelatih gua nggak mau. Aduh, ngapain sih gua ngomong sama pelatih lu, gak ada urusannya. Udah lu yang Nih, ngomong sendiri. telepon. Tuh, buruan. Udah jelasin pokoknya gua nggak mau tahu. Gua mau balik lagi ke klub itu. Halo, saya Ogi. Coach, enggak coach, ini dia bilang gara-gara sepatu. Saya udah jelasin sama Adit, biar Adit jelasin sama coach. Ntar ngerti urusannya, nanti diganti sepatunya ukurannya sama. Jadi tolong coach, Adit biar masuk ke tim lagi. Cuman ya lihat aja dia bagus mainnya atau nggak tahu ya coach ya. Kata pelatih lu nggak usah ke tim lagi, lu Tuh. cari rock. Oke, masuk ibunya Adit, Egi masuk ibunya Adit, pura-pura jadi ibunya Adit yang komplain, malu dong ibu nih. Mama udah jauh-jauh datang dari kampung. Kok kamu nggak jadi nikah? Sekarang gini, lu kasih nomor telepon lu ke gua. Nanti gua ganti, udah gak usah mikirin kayak gitunya lagi. Sekarang bukan Nggak usah masalah itu doang. dilebih-lebihin, nggak usah Sekarang bukan masalah itu doang ya. Gua mau. Adit! Nih. Kamu tuh jadi kawin gak sih? Mau jauh-jauh datang dari kampung. Nih, emak nih, orangnya nih. Apa ini siapa? Ibu siapa ya, Bu? Maaf. Ibunya dia. Ya udah, Bu. Saya mau pulang ya. Dah. Loh, mau pulang? Saya tuh malu tau gak mas sama orang kampung. Semua udah tahu kalau anak saya tuh hari ini mau nikah. Udah catering udah di DP. Udah tenda juga udah di DP. Sampai dangdut juga udah di DP. Bu, saya nggak kenal Ibu. Saya juga ini baru tahu. Saya juga gak kenal sama situ. Ya udah, makanya gini Bu, saya dengerin dulu. Saya nggak tahu apa urusannya sampai ke kawin-kawin, ini urusan sepatu saya. Jadi tolong Adit juga jelasin, siapa Adit kan tadi. Adit Tunggu, jelasin. berarti gara-gara apa?
sepatu. Ya berarti gara-gara situ. Ya, berarti gara-gara situ anak saya gagal Aduh. kawin. Kamu kan udah pernah nikah kan? Kamu udah tahu kan rasanya nikah tuh kayak apa? Iya, Bu. Iya, udah tahu, Bu. Tapi Iya. kamu jangan gak sopan gitu dong sama saya ini orang tua loh. Saya bukan gak sopan, Bu. Saya dari tadi ngomong baik-baik. Tolong. Tuh, kamu lihat kan anak saya? Aduh, Tuhan. Kamu ngancurin hidup anak saya loh. Pengen kawin, Iya. Ibu dengerin dulu. Saya ngerti, Bu. Saya ngomong juga sopan. Saya ngomong baik-baik sama ibu. Jadi, udah. Banyak orang juga lagi. Udah. Pengen kawin, Iya, iya. Tuh, gimana tuh? Iya. Kamu harus ganti rugi semua yang saya keluarin buat pernikahan anak saya. kawin, Mah. Hidupnya Adit hancur, Mah. Kalau maluin Adit, ayo diri dong. Adit. Nggak mau dia tanggung jawab, pokoknya Iya, nggak iya. mau tahu. Maluin kan? Pokoknya kamu tahu aku harus ganti rugi. Kamu tahu pokoknya saya harus ganti rugi. Nggak mau tahu, pokoknya tanggung jawab nih, Mah. Adit mau kawin, Mah. Iya nanti kawin Adit. Iya. Adit. Gini. Tadi urusannya sepatu. Udah. Kan ntar diganti Nih aja. gini ya Mas ya. Sekarang gara-gara sepatu itu anak saya gagal nikah. Ngerti nggak Mas? Udah. Sekarang udah tolong bisa ngerti. Sekarang saya mau pergi ya, tolong ya. Ya nggak bisa gitu dong. Ganti rugi dulu. Kamu punya duit nggak? Ibu saya udah bilang, mohon maaf, saya ngomong baik-baik, Bu. Saya nggak mau nggak sopan sama orang tua. Saya nggak punya uang, tolong. Jadi saya cuma bisa ganti nanti urusannya, sepatunya di ukurannya saya jadi sama, ya. Nggak bisa. Ya udah, kalau kamu nggak mau ganti rugi, bikinin video permintaan maaf kamu buat pacar saya, calon istri saya. Nah, udah, Mah. Gini aja deh, Mah. Bikinin video buat pacarnya Adit deh, Mah. Ya. Ya udah, Mama bikinin. Apa lagi sih? Nggak, gini. Pokoknya biar tahu nih, biar Aduh, dia gitu. tolong. Ini kan banyak orang, saya malu, Bu. Terus Ini- jawaban kamu apa? Ini buat pacar saya ini. Ya udah, Biar dia bisa maafin dan mau kawin. Oke, pakaiin dia pernak-pernik yang aneh-aneh. Ya udah saya Videoin ya, Ya ayo. udah. Tapi pakai ini nih. Ayo Mas, pakai ini dulu. Nggak usah. Pakai ini dulu. Nggak usah sampai Pakai kayak dulu gini. dong. Ini kan banyak Kan mau orang, bikin saya juga video. Ibu, ini kan banyak orang. Udah, ini saya bikin video. Biar Saya janji, percaya saya janji. deh guanya. Oke. Egi pura-pura kena serangan jantung, Gi. Pura-pura kena serangan jantung. Adit. Ya Allah, Kenapa Mak, bisa? Mak. Oke, Ogi ini juga kan beberapa tahun yang lalu kan sempat kena serangan jantung kan. Sekarang Gilo bilang dia, ibu saya tuh punya penyakit jantung, jadi kamu harus kasihan, udah turutin aja. Biar Ogi mau pakai pernak-pernik yang itu. Mak gue udah tua itu. Bentar lagi mati, udah penyakit jantung. Gue juga ada jantung. Udah, lu ngerti, udah. Iya, tapi anak Ya, saya... ya. Udah, Ibu, maaf. Ibu. Makanya kamu pakai itu. Ya udah. Udah sih, ikutin aja. Alah. Biar dia nggak diikutin sama Iya. pacarnya. Ya udah sok nih. Pakai. Gue pusing. Ya udah cepet. Gue malu. Gak usah pakai gini-gini ya. Pakai dong, pakai semuanya. Ini Apa namanya? ya. Ye. Itu. Aduh, Bu, udah gini aja udah. Udah, Ayo, pokoknya pakai gitu. Siapa namanya? Siapa namanya? Aisyah, Udah, namanya cepet, Aisyah. udah, Sok. Pokoknya pengen Aisyah supaya balik lagi ke Iya, gua ya. Oke. Iya. Pokoknya pakai goyang-goyang kayak gitu. Cepetan dong. Aduh, masa Ya. Halo Aisyah. Oke, suruh Ogi joget-joget bikin videonya. Jangan lemas gitu dong. Masa lemas gitu sih bikin video? Ah, kurang seru, nggak mau yang heboh dong, yang heboh. Senyum dong, senyum. Oh. Nih gini Bu. Hai Aisyah, saya Ogi. Nanti Ah, kurang juga aja yang jingkat-jingkat kayak gitu tuh, kayak gitu. ya udah, tapi udah habis itu. Iya, Ya udah. cepetan. Halo Aisyah, saya Ogi. Nanti kamu balik lagi ke Loncat, Adit ya. loncat. Belum kerekam ini. Ya, tar dulu, belum kerekam ini. Ah, Gimana sih? ini belum kerekam. Mas, woi. Oke, udah, biarin, tinggalin.
Oke, Ogi baru sampai rumah, ya. Masuk langsung, agent Afni masuk bawa bajai, ya pura-pura lo mau ngekos di situ. Padahal Ogi rumahnya nggak terima kos-kosan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, susah. Cari siapa? Saya Apne. Iya. Saya mau bawa barang-barang, saya mau ngokos. Salah tempat mungkin. Nggak, di sini bukan kosan. Maksudnya? Iya, di sini bukan kosan. Ada tulisannya terima kos. Gimana sih, Pak? Ini siapa yang nempel? Siapa Bukan. Ini rumah pribadi. Ya Allah, Pak, jangan suka gitu. Nggak mau rezeki, saya teh mau ngekos di sini. Iya, Mbak. Bukan. Mbak, ini mungkin salah. Bukan kos-kosan, Mbak. Jadi Mbak kalau ke dalam pun nggak ada kamar apa-apa. Ini cuma kamar istri saya sama anak. Saya juga tahu dari internet. Jangan suka bohong ya, ini penyebar hoax nih. Nih lihat, buktinya aja udah ada. Ini gimana sih? Mbak, saya tahu ya, saya pernah punya masalah sama hoax, tapi nggak usah diungkit-ungkit lagi, bisa nggak sih? Bapak teh bohong tuh. Nggak bohong, beneran. Aduh, kalau bener kos-kosan disuruh masuk kos-kosan, ini bukan kos-kosan. Wah, udah jauh-jauh gimana sih Bapak teh? Tadi kamu bilang gara-gara ngelihat ada tulisan terima kos-kosan ya? Iya. Nih, berarti udah nggak ada kan? Nih, nggak ada berarti bukan kos-kosan. Ya Allah, udah ada buktinya juga. Hoax, aku bilangin polisi, ini teh hoax lagi. Aduh Mbak, please Mbak. Jauh-jauh udah bawa. Mbak kalau ngomong gini, kalau Mbak ngomong lagi hoax, ngomong lagi polisi, awas ya. Polisi. Pak, ini angkat lagi aja Pak. Ini Jangan Bapak, keluarin Pak, keluarin aja Pak. Dimasukin lagi gimana sih? Aku telepon polisi ya, bener ya? Mana ya? Polisi. Aduh ngapain sih? Halo, assalamualaikum Ya Pak ampun polisi. Tuhan, ini kenapa Iya, sih? ada yang Hari ini nganggur, kenapa nggak sih? apa-apa. Gak apa-apa, kesini ada yang hoax. Mbak, ya ampun, Ngeganggu pintu. Udah. Gimana sih? Ya ampun. Ini ada yang hoax di sini, penipuan. Oke, sekarang yang keluar Helen dari dalam rumah. Jadi dari dalam rumah itu udah ada Helen, agent kita juga, yang pura-pura ternyata dia udah ngekos di situ selama 7 bulan. Ya, Ogi kan mungkin dia berpikir jangan-jangan selama dia di penjara emang rumahnya di kos-kosan nih. Oke, Helen keluar. Gimana sih? siapa? Bentar, Pak Bapak ini. Siapa sih? Ya Allah, aku tungguin dari tadi. Ayo, ini barang-barangnya mana? Aku bantuin atau kan udah bisa ngekos ini teh? Iya, udah. Ayo, ini mana barang-barang teh? Kenapa? Kok ini bisa dalam rumah sih? Mbak, Ya. Mbak siapa ya? Ini mau tinggal di sini. Saya kan mau bapak. Bapak kan sering masuk ke kamar saya bawain makanan. Enggak, saya nggak kenal beneran. Masa bapak lupa? Ya ampun, Mbak. Enggak jujur, loh kok Mbak bisa dari rumah saya sih masuk? Emang iya, benar. Kan saya tinggal di masa bapak lupa sama saya, Pak. Oke, Afni turunin barang-barang kamu dari bajai, masukin ke dalam ya. Semua bantuin, barang-barang dalam bajai turunin semua. Nih, Gimana sih? Pak di sini. Nggak usah. Nggak usah. Aduh, Pak, turunin aja Nggak usah, Pak. Ayo. Ya ampun, nggak usah, Pak. Ayo, Beb. Pak, ini kenapa sih, Pak? Dibilang ini Ayo, bukan kos. masukin aja. Enggak ngomong. Enggak. Apa sih, Pak? Lu siapa sih ya? Saya ini kita belum Enggak. ngekos di sini. Kan Gua udah ngomong Masa baik. Bapak lupa sih kan kita udah 7 bulan, Pak, saya di sini. Kalau 7 bulan gimana? Gua 5 bulan di penjara, gua nggak pernah ngeliat lu ah. Masa Bapak lupa sih? Soalnya anak Bapak aja kadang-kadang Enzo tidur sama saya loh. masa Bapak lupa sih kan Nggak mau, bantu-bantu nggak mau. jagain Enzo juga. Gimana sih, Pak? Jagain apa Si Enzo tuh sayang banget, udah kayak mama ke Ya aku. ampun, lu mau bohongin gue ya? Lu mau hipnotis gue? Iya. Pergi. Enggak. Gua nggak mau. Si Bapak ini mah Gua pura-pura nggak kenal lu. Jangan pura-pura lupa atuh, Pak. Ya ampun, gua bener-bener ya. Gua udah ngomong baik-baik. Gua nggak kenal lu dan gua nggak buka kos-kosan di sini. Lu juga bisa masuk dari rumah gua. Gua nggak ngerti dari mana. Lu orang apa bukan gua nggak tahu. Nah, istrinya datang, Diana istrinya datang, dia pasti kaget nih ngeliat ada ribut-ribut depan rumahnya. Yang ini siapa sih yang? Enggak, ini makanya Ini siapa? ini yang Ogi nggak kenal. Ini Ogi nggak kenal. Tiba-tiba ini mau ngekos. Tiba-tiba ini masuk dari rumah kita. Kamu gimana sih Ogi di sana? Kamu bawa orang ini nggak kenal? Ya, ini orang Lu Bapak mau aja bantu sering ya? main ke kamar bawah. Udah, saya mau ngekos
Enggak. Iya, dia masuk. Bu, ini siapa? Tunggu deh, saya dari rumah Pak RT tadi. Dipanggil sama Pak RT. Enggak, jadi aku bingung. Jadi katanya ada orang yang dikenal lama tinggal di sini tuh Enggak. siapa? Kamu dari Pak RT. Yang ngasih tahu kamu suruh ke Pak RT siapa? Susi. Jadi kita udah kompakan sama Susi, asisten rumah tangganya. Dari tadi emang Susi bilang karena Diana ini dipanggil sama Pak RT. Jadi Diana ini tadi benar-benar ke rumah RT. Dan RT itu juga udah kita kompakin bilang bahwa ada orang yang tinggal di rumahnya Diana dan juga Ogi. Oke, lo bilang aja. Udah, kan saya juga selama Bapak di penjara kan juga saya cerita sama ibu. Saya keguguran kandungan saya gitu. Ibu, di sini aku udah 7 bulan, Bu. 7 bulan? Dari mana Iya. sih? Yang waktu itu kan 5 bulan Bapak di penjara kan aku cerita ke ibu, aku keguguran. Apaan? Keguguran? Keguguran sama siapa? Ya siapa lagi, Ibu? Kan aku cerita Pak. aduh, Bapak capek, ngaku enggak. dong, Pak. Lu hati-hati ya kalau ngomong. Oh gini tuh udah ngambilin orang yang gak dia kenal. Sekarang kita bikin chaos nih, kita bikin istrinya cemburu dan marah. Udah Pak, akuin aja Pak Ogi. Kita kan emang udah ada hubungan, udah lama gitu. Ini orang nih beneran. Bapak nggak mau ngakuin, Pak. Saya udah sedih loh. Jangan Bu. ngaku-ngaku. 5 bulan keguguran. Lu juga jangan ngaku-ngaku dihamil-hamilin sama laki gue. Ya siapa lagi? Enggak. Kamu jangan percaya. Udah enggak, ini nih. Diserahin aja, Bu. Hati-hati lo kalau ngomong. Cerai. Kayak gini udah buntut. Lu hati-hati ya kalau ngomong. Kalian tuh cantik. Bisa dapat yang udah enggak. Weh, pusat. Pengen gue pelintir mulut lu. Bu, tadi di sini ada tulisan terima kos. Terus tadi teh Baba bilang, udah nggak apa-apa di kamar istri saya aja temenin saya. Gitu. Gue gak mau ngomong gitu ya. Gua Ini udah. Dua orang, Enggak. Ibu lebih percaya siapa? Kita berdua atau Mas Tapi Ali? dia berdua kan Atau baru Bapak? muncul, gue juga gak bisa percaya banget sama lo Enggak. berdua. Enggak. Sama perempuan. Enggak, gue gak pernah ngomong kayak lu sebel banget. Jangan marah-marah dong. Ya enggak, gue gak pernah ngomong kayak gitu. Ya Bapak harusnya lebih santai dong. Tapi Bukan, gue dari tadi santai gue ngomong baik-baik sama lu, tapi lu nya gak denger dan lu gak ngerti, lu ngarang-ngarang cerita. Udah, gue capek beneran. Udah tolong, udah, lu jangan ngarang-ngarang cerita. Udah lu pergi sana. Udah. Udah. Ini. Iya lagi, keluar aja Tolong, udah. lagi. Keluar. Yang, udah kau buang-buangin deh. Afni sama Helen masuk ke dalam rumah, ikut masuk ke dalam rumah. Ini ngapain? Ini ngapain sih? Ayo. Ayo manggilian. Udah mendingan kalian pulang aja keluar, cari rumah lain kos-kosan beneran. Tadi manggil ya? Iya, tadi kita disuruh masuk ke dalam sama Bapak. Oke, udah. Cabut. Oke, penjebakan kedua udah kelar, kita akan penjebakan yang berikutnya. Oke, jadi Ogi ini selama 5 bulan di penjara, pasti dia kan banyak hal-hal yang dia ketinggalan dan terlewatkan. Nah, sekarang kita hubungkan dengan penagih utang yang bilang kalau istrinya Ogi selama Ogi di penjara ngutang, belum bayar cicilan. Oke, Bung Ibe langsung berdiri di dekat mobilnya Ogi. Oke, langsung samperin. Apa benar ini rumah Adriana Bustami? Si Pak. Pak, sebentar Pak. Pak, misi Pak, saya mau pergi. Kunci mobil ini mana? Ya ini mobil saya Pak. Iya, saya minta kunci mobilnya. Ini mobil saya kan Pak, ya. Saya mau Istri jalan dulu, Bapak- saya buru-buru. Sebentar. Ini saya dari bank. Dari bank gimana sih? Istri Bapak lagi ada bermasalah sama mobil dan rumah ini. Gak mungkin Pak, istri saya selalu cerita kemarin-kemarin juga kalau kunjungan ke Benar saya. nggak nama istri Bapak? Iya. Ah, jadi begini Nggak, Pak. gini Pak. Saya tuh tahu sekarang banyak modus yang dari tadi juga dari pagi ada aja yang kayak gini-gini. Pak, jangan suka ngebohong. Pak, bertobat. Ngerti nggak Pak? Bilang istri Anda belum bayar cicilan selama berapa bulan itu. Istri Bapak itu ada berurusan dengan bank yang saya jalankan ini. Nggak mungkin Pak, istri saya kalau ada apa-apa pun, apalagi sampai ini urusan mobil, udah pasti bilang sama saya. Nggak Bapak kan baca sendiri. Iya, cuman nggak, ini pasti dibuat-buat. Oh, dibuat-buat, nggak usah, gimana? nggak usah, udah. Udah kamu tempelin tulisan yang disita bank. Di rumah-rumahnya tempelin aja, disita bank. Saya punya hukum jelas.
ini ngapain sih? Sekarang sih gini. Ini di, aduh ya ampun. Eh, Nih. Bapak bisa hukum saya ya Pak? Urusan terserah, urusan Sekarang hukum udah Pak, pernah. Sudah salah masih marah. Bukan. Yang seharusnya marah tuh saya, tapi saya datang baik-baik. Saya tadi sudah mau baik-baik Pak. Nih ya bapak bisa lihat ya, istri saya nggak akan ada urusan sama bapak. Yang, Panggil. Ya, ini apaan sih? Kamu katanya ada urusan sama bang apa sih? enggak, Bang, abang apaan? Ini. Ini suami lu. Iya, Bapak siapa ya? Pura-pura nggak kenal. Ngapain lu sama dia? Pengen sama gua aja. Apa sih urusannya ngomong kayak gitu? Lu tadi ngomongin masalah mobil. Ini kan suka buat kasus. Baru keluar penjara kan? Oke, Bu Gibe, colek istrinya. Masa kamu lupa sih sayang sama aku gitu? Iya, terus kenapa hubungannya? Yaelah, kok. Pegang lo. Lu kurang ajar banget sih. Tahu nggak? Waktu Apa di sih? bank tuh, Bang, apa Mbak sih? kan pernah pinjam duit. Kok Waktu yang katanya suami kamu ini. Iya. Waktu di penjara kan kamu pernah datang ke bank saya Apa sih minjem duit apa sih? untuk Nah, kamu bilang minjem duit kredit rumah, kredit mobil, kita nggak tahu ternyata ini. Udah lu jangan ngarang-ngarang lagi gue. Udah. Berani sobek ini berurusan dengan pengacara saya. Oh no. Kenal Pak Hotman Paris? Serah. Kenal Pak Sunan Kalijaga? Serah. Jangan terserah, berurusan sama istri Anda ini. Nih, udah nih. Saya panggil Hotman Paris, Sunan Kalijaga, Sunan yang lain semua, Kalijaga, Kaliurang, panggil semua. Silakan. Sekarang masuk agen gendir pura-pura jadi satpam kompleks itu. Ada apa ini ribut-ribut? Maaf Bapak siapa? Kok nggak pernah lihat saya? Saya debt collector, saya akan sita rumah ini dan mobil ini. Atas utangnya ibu ini. Bapak ini mau menghalangi saya. Saya nggak pernah utang Supaya- apa-apa sama Ini nggak ada Ini Pak urusan, ini Security orang tahu. mau nipu, ini orang mau nipu. Nah, soalnya saya belum pernah lihat. Makanya. Bapak ini. Oke. Saya datang sini, Bapak baru pernah lihat saya Ya, kan? Ini ada bermasalah rumah ini. Rumah ini saya mau sita sama mobil ini. Nggak bohong. Sekarang gini Pak. Ya. Enggak. Sekarang Ini- saya minta Ya, ya. penjelasan dari Bapak. Saya jelasin dulu ya. Pertama saya nggak kenal, saya nggak pernah minjem uang dan segala macam. Apalagi Saya nanya saya. sama istri, dia Saya ngomong juga katanya pernah. istri saya minjem Gini selama Pak, saya potong ya. Memang tidak berurusan sama Bapak Ya. ini. Sama ibu ini. Waktu Bapak ini masih di penjara. Nggak. Gini. Bapak percaya sama saya tinggal di sini. Bapak security di sini kan? Ya betul. Ya. Tapi nggak pernah lihat lo ya. Ogi curiga karena dia nggak pernah ngeliat gendir di komplek ini. Oke, gini. Saya emang orang baru di sini, tapi saya tinggal di sekitar sini. Jadi saya tahu gosip-gosip sekitar sini, saya ngerti. Benar, saya nggak mungkin di situ nggak pernah lihat. Saya baru di sini. Tapi kalau mengenai kabar dari situ, emang saya udah ini semua. Soalnya Bapak ini tinggal di sini juga udah membawa nama daerah sini jelek. Apalagi saya ini. Apa urusannya jelek, Pak? Enggak. Bener nggak kalau sampai habis di penjara? Ini gimana sih? Enggak, maksudnya gini Pak. Ini urusannya lain lagi nih. Bapak punya urusan lain, Bapak ini juga Yang punya urusan. jadi Saya nggak pertanyaan saya, Bapak bener nggak habis di penjara? kenal. Iya, saya Ya benar. udah, berarti kan Bapak benar. Sekarang gini, agen gendir bilang gini, Dir. Oh bukannya gini Pak ya, saya bukannya nggak percaya sama Bapak apa siapa gimana Pak. Cuman yang saya dengar dari orang-orang kompleks ini, ya selama Bapak di penjara itu istri Bapak ya sering pergi ke luar negeri. Terus juga sering bareng-bareng cowok gitu. Apalagi Pak, Bapak selama di penjara itu dari teman-teman security saya juga sering lihat ibu ini pergi ke luar negeri. Ini apalagi sih yang kamu jujur? Yang keluar negeri, Ngapain boro-boro saya? yang keluar negeri mikirin kamu jadi pusing. Asal Bapak tahu aja ya, selama ini istri Bapak selama di penjara, istri Bapak itu udah berapa puluh laki-laki yang udah ngomong kayak kurang ajar loh. Udah deh, Bu. Lo berdua nih. Aduh, udah. Fitnah gue, enggak aja. Gue nggak pernah ngapa-ngapain. Ini udah hari ini tuh benar-benar Jangan pusing. depan suami, Hari ini gua nggak ngerti. ngomong Udah. gitu. Pada pergi bisa nggak pada pergi? Udah. Bisa Pak, biarin dulu. Ayo Bu ngakuin biar semua. Enggak, jangan asal ngomong juga. Bapak tuh security, harus menjaga, bukan malah kayak gini-gini. Ya menjaga. Lu ngomong lagi gua pukul lu. Gini aja, Bapak silakan pergi, Ibu tinggal. Ya, apa urusannya ini istri saya? Bapak sudah Enggak apa-apa, bener yang namanya disita kok. Enggak apa-apa. Bawa aja. Jangan Udah, bikin, Ibu juga- jangan bikin saya Ibu lebih juga marah nggak ya. apa-apa. Ini saya baru bicara, jangan bikin saya lebih marah. Enggak, saya percaya sama. Tanya baik-baik. Enggak usah nunjuk-nunjuk. Saya percaya istri saya. Udah, nih dia bilang gini, kalau emang Bapak nggak mampu bayar utangnya,
Udah kasih aja duit berapa aja biar orang ini mau pergi gitu. Udah Bu, sekarang kalau Ibu nggak ngakuin nggak apa-apa. Tapi kalau biasanya yang kayak gini Bu, biar semua kelar, udah kasih duit aja Bu. Nggak usah. Nggak, kalau saya pribadi nggak minta Pak. Tapi ini udah, kalau mau berkepanjangan ya udah silakan. Udah lah, kasih aja lah. Terserah kamu lah, udah Ogi pusing. Daripada kepanjangan. Nih Pak, ini tas saya. Ya, minggir dulu. Ya enggak, ini tas saya Pak. Kamu mau jalan kan? Oke, Ya ambil. udah, Yuk. nih. Oke kan, Ogi kan masuk penjara kan gara-gara nuduh polisi kalau polisi itu calo kan dulu ya. Jadi padahal itu berita nggak benar. Oke, gini. Enak aja ngasih duit 100.000. Emang kamu pikir saya calo? Nih, ini buat Bapak. Saya bukan calo, Pak. Saya debt collector. Pak, jangan ngomong calo-calo ya. Gue paling sensitif sama calo. Ogi ingat lagi masalahnya. Jangan Udah, sensitif. Udah, ini pegang nih. Bapak, nih, udah. Oh, berarti kalau yang ketangkep kemarin Bapak. Udah diem, gitu. udah diem ya, udah diem. Udah ambil duitnya. Terus IB langsung bagi duit ke Gendir juga bagian. Ini bagian lo, ini bagian gue nih. Jadi biar kasih kesan kalau lo berdua emang kompakan. Biar dikelarin dulu. Ya udah. Ya udah sok, Bapak pergi dulu ya. Udah. Enggak bisa. Lo sekol. Lo sekongkol ya? Ya udah Pak, silakan ambil uangnya. Saya laporin Bapak ke Pak RT ya. Ya udah. Enggak usah udah. Enggak apa-apa. Anak istri saya. Ya udah terserah. Ya Minta maaf Pak. Enggak, udah, enggak usah. Bapak saya parkirin ya Pak ya. Enggak usah. Ah, Terus Pak. Oke. Yang berikutnya ya kita duluan yuk jalan karena Ogi itu sama istrinya akan makan, kata menurut manajer akan makan di restoran Korea yang seperti biasanya mereka sebelum Ogi masuk penjara sering datang ke sana. Kita akan jebak di sana dan nanti kalau bisa kita akan ajak kompakan buat istrinya ikut ngejar Ogi. Nisa, kalau bisa bawa Diana, bawa istrinya Ogi ke sini. Gue mau ngajak di kompakan. Bawa ke sini. Ya ampun, ternyata kamu ya di balik semua. Jadi gini, Emosi terkuras. sorry banget. Dan sekarang ini giliran lo mungkin mau melampiaskan dendam lo dengan Ogi yang suka kerjaan lo juga. Sekarang saatnya nih. Kalau dari tadi kan lo berdua gue kerjain. Sekarang gue mau ngajak lo kompakan justru untuk kerjaan Ogi. Oke. Jadi nanti gini. Gue ada agent namanya Adre. Dia akan pura-pura jadi orang yang selama Ogi di penjara dia berhubungan sama lo. Ya, lo mainin ya. Orangnya sih nggak ganteng ya, cuman kita bilang dia orang kaya yang selama ini mungkin dia juga baik sama Enzo segala macam. Kita pikir, lo mainin aja ya. Oke, Ya. siap. Ya. Lo kan setiap hari di penjara nengok Ogi kan? Iya. Nah, jadi nanti bilangnya dia tuh selama ini emang nganterin lo sampai penjara, habis itu nanti lo jalan sama dia gitu. Oh, Ya. Oke. Siap lah kita kerjain. Ya. Siap, dah Di. Ya, Oke, nanti bye. gua akan masuk kok ya. Oke, see you ya di dalam. Oke, dah. Oke, sekarang siap ini ya kita mainin ya. Sekarang saya udah masuk dapur di restoran ini dan saya lewat samping dan kita lihat Ogi itu lagi duduk. Sementara tadi Diana kita suruh untuk standby di sebelah sana dulu. Agra ada agent Agra yang pura-pura jadi pelayan restoran untuk pura-pura untuk gangguin dia dulu. Kak Ogi ya? iya. Iya. Baru ya? Iya. Tapi saya tahu Kak Ogi sama istri suka makan di sini. Iya, rajin. Makanya biasanya udah hafal yang siang siapa, yang malam ini kayaknya baru. Iya. Saya pesen Boleh. yang biasa kan? Yang biasa udah kasih tahu ya? Udah tahu. Siap. Iya. Tunggu sebentar. Iya. Iya. Ini kakak. Cepet banget. Iya, siap. Ya, makasih. Nanti berarti satu lagi ya buat istri saya nanti. Oh, Kak Diana ikut? Iya, kenapa? Bilang gini Agra, Diana juga sering datang ke sini dan ini makanan yang sering dipesan sama istri Mas Ogi selama Mas Ogi di penjara. Lo bilang aja dia kalau datang ke sini sama cowok. Iya, Kak Ogi, saya bukannya mau ikut campur Iya. rumah tangga ya. Makanya Kak Diana tuh kadang kesini tuh bawa Enzo sama, maaf ya nih ya, saya karena kasihan aja nih sama laki. Oh no. Oginya,
Ini karena saya langganan aja, makanya saya enak ceritanya. ngomongnya jangan gitu. Nggak percaya itu dia sama laki dan lakinya itu aja. Yang saya nggak percaya gitu. Saya tahu Diana. Dia saya makan dulu deh. Dilanjut mas, dilanjut ya. Kasihan mas. Enggak. Iya. Makasih. Oke, tunggu dia makan, sampai dia makan, terus lu ambil makanannya, lu bilang, maaf mas, tadi di panci ada kecoa gitu. Ya, mas, maaf banget. Ini tadi di panci kemasukan kecoa. Maaf ya mas, maaf banget. Saya baru tahu mas, maaf. Saya ganti mas, maaf. Ini mas, minumnya mas. Iya, makasih. Iya, Oke, lo kasih tuh kembang yang situ. Nih mas, ini biar nggak sedih nih, saya kasih kembang nih. Kembang yang bisa saya taruh di kuburan. Ini kembang dari kuburan mama saya. Jadi kan mas kan lagi bersedih hati. Mungkin kembang ini bisa nemenin. Mbak, tolong saya udah ngomong baik-baik. Tolong udah jangan ngomong yang aneh-aneh, bisa nggak? Mbak, saya nggak gini. Tolong, tadi udah ngomongin macam-macam soal istri saya. Iya. Sekarang Mbak ngomong kayak gitu, bisa tolong diem nggak? Mas kan dari tadi bilang, tolong saya, tolong. Ini saya lagi nolong. Ini saya... Oke, disiram. Dia marah. Karena Ogi, ingat antara Ogi marah karena dia nggak percaya, dia percaya istrinya emang setia, atau justru karena dia nggak yakin jadinya nih. Jadi dia lampiasinnya ke Agra. Saya disiram kayak gini. Mbak, udah tolong, udah diem. Bener-bener deh. Udah ditolongin juga bukannya makasih. Terserah. Oke, gini aja, lo balik lagi. Nah, sekarang siap-siap dong di luar. Diana sama agent Andre siap-siap untuk ngobrol ya. Jadi Ogi akan ngelihat sendiri dengan mata kepala sendiri istrinya lagi ngobrol sama cowok, dan itu agent kita. Kira bilang, tuh lihat Mas Ogi, lihat ke belakang, itu istrinya lagi ngobrol pasti sama cowok kan. Mas, asal mas tahu ya mas ya. Tuh, mas lihat di belakang tuh. Tuh. Bener kan apa kata saya? Harusnya mas makasih sama saya, bersyukur saya kasih tahu. Oke. Ditarik ke sini. Oke. Oke, Adri lu bilang ini Adri. Iya kan lu iya aja. Ya saya agen itu asuransi. Saya mau menawarkan asuransi, jaga-jaga kalau Mas Ogi masuk penjara lagi. Mas, Enggak, ini siapanya? Enggak, justru saya nanya lu siapa? Siapa sih? Ini agen asuransi. Di sini aku cuma mau nawarkan asuransi lagi ke Diana buat Mas. Takutnya kan Mas masuk penjara lagi. Lu ngomong apa sih? Enggak, gini, kamu dia. Iya, ini artinya aku tuh maksudnya Ya udah, baik loh sama dia. ya, Untuk tapi kedepannya nggak usah. kita, supaya kita misalnya udah ada Enggak, udah. dana atau apa. Kamu tadi tolong tenang aja dulu. Lu sekali lagi megang, gua pukulin lu ya. Enggak, aku kasihan sama dia, Mas. Ya udah, gua juga lebih kesian, gua lebih Ya, tahu kas- urusan dia. Sekarang gini, ini beneran asuransi atau selingkuhan kamu ini? Asuransi loh, Mas. Enggak, sekarang jujur. Ini kan Enggak, kasihan kamu yang jujur nih, kamu yang sama jujur. Serius, kamu yang jujur. Oke, cuma sekarang akuin kalau lu berdua emang pacaran. Oke. Aku ngaku. Iya, emang kita ada hubungan. Ini kan yang kamu mau denger kejujuran kan? Makanya. Udah deh, Mas. ya udah. Kamu Agra lu panas-panasin, lu masuk lagi. Nah, lu sambil videoin pakai handphone lu panas-panasin, pancing Ogi marah juga. Karena kan Ogi kemarin masuk penjara juga kan gara-gara videoin polisi. Nah, sekarang lu videoin lagi nih gitu, pembalasan. Lah kau gila. Enggak. Karena berselingkuh. Udah. Oke, Ogi kesel banget, dia marah banget. Tolong. Aku nggak tahu apa-apa. Enggak. Ya udah, lu bisa pergi enggak? Lu bisa pergi enggak? Mas jangan gitu ya. Mas bisa ganti dengan apa? Oh, Yang udah kamu jangan kasar sama dia. Tuh, Kasar tuh. nih. Dari tadi kamu tuh yang mancing-mancing juga gitu, Nggak. yang dorong-dorong. Saya ngenangin dia loh. enggak, gua sampai kamu. Kamu marah. Jadi kok jadi kamu yang ngebela sih? Bukan, kamu marah cuma jangan kasar maksudnya. Ya udah. Iya. Gua minta lu pergi dulu, gua ngobrol sama istri gua, oke? Udah. Tolong. Udah. Tolong. Udah. Don't tar apa sih norak banget lu? Oke, Agra sama Adri pergi dulu biar ini kita kasih kesempatan buat mereka berdua saling mencurahkan isi hatinya. Biar Ogi marah ke Diana mungkin. Kalau Adri cabut dulu sama Agra. Tapi kamu masih sayang sama aku.
Males, Iya. enggak. Enggak mau ah. Gak usah kayak gitu. Enggak mau. Enggak, udah. Loh, apa saya bilang? Emang istri bapak itu udah Enggak. mau tak jelasin kayak apa lagi? Udah, clearin. Enggak, udah. Mas udah, harus dia selingkuh sama aku aja. Ini apa lagi? Gantian. Enggak. Ini apa lagi? Yang nggak mau aneh-aneh kayak gini. Akuin aja tuh Mas Bimo juga banyak selingkuhannya kayak gini kok. Enggak, Akuin aja deh. ini pasti ada yang ngerjain gue nih, pasti nih kan. Enggak. Ini Mana? enggak. Istri tadi mana? Enggak. Ini gimana ini? Aduh, gua nggak tahu ini. Diana kita kasih tahu aja nih. Enggak. Gua nggak pernah sama dia. Oke, ya gue lewat pintu belakang ya. Mas, di sini ada pintu belakang kan sih? Ini kalau nggak Ini enggak. Saya Oh ya. Lu. Parah. Kau bener-bener emosi gua dimainin. Gua cuek ah. Udah. Biarin lah. Kamu tahu dari awal atau enggak kan? Kamu masih Tadi waktu lu masuk sini dia ke bawah, gue panggil. dia tadi telepon. Iya. Karena bener hari ini tuh hari kamu. Karena lu ada di Alia. Gila hari ini aneh banget pagi-pagi tiba-tiba ada yang mau ngekos gua nggak ini apa Bikin emosi jiwa ya. Terus tiba-tiba katanya kamu minjem duit lah segala macam. Pernah Dia minjem mau- duit, mobil mau- itu ada debt collector. Aneh, Gua nggak banget, gua tuh aneh nggak pernah banget. nyicil deh banget gua nggak pernah nyicil. Tapi kamu cemburu ya, Kamu tuh aneh. Kamu yang lebih aneh. Gila gue sumpah kesel banget karena nggak kalau di dalam situ biasa orang obrolan kayak gitu tuh biasanya hati-hati lo istri lu ini, hati-hati lo istri lu ini. Kejadian gitu gue tuh. Gak apa-apa dong, sekali-sekali ya gantian dikerjain. Maksudnya sekali-sekali kejadian gitu? Dikerjain. Oh iya. Berajak, uya.